Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang iri dan dengki. Bagaimana cara mengatasinya? Baik, kita simak ulasan berikut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan cara mengatasi penyakit iri dan dengki, sebaiknya kita tahu dulu apa sih itu iri dan dengki. Iri adalah penyakit cemburu karena pencapaian orang lain lebih baik dari diri kita. Iri dan dengki sebenarnya sama, cuma ibarat penyakit ya, penyakit kanker. Kalau iri itu masih stadium 1, tapi kalau dengki adalah penyakit iri yang sudah stadium 4. Jadi sebaiknya kita sama-sama menghilangkan penyakit iri dan dengki di dalam hati kita. Bagaimanakah cara menghilangkan penyakit iri dan dengki? Cara menghilangkan penyakit iri dan dengki sebenarnya mudah banget, simple banget. Yang pertama adalah sholat. Di setiap kehidupan di dunia ini, di setiap permasalahan di dunia ini adalah sholat kuncinya. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nanti Allah sendiri yang akan membuat kita berada di jalan yang lurus, menolak berbuat kejahatan dan melakukan kebaikan. Yang kedua adalah membersihkan hati. Nah, ini poin yang paling penting, membersihkan hati. Sebenarnya ngapain sih kita punya penyakit iri, punya penyakit cemburu kepada pencapaian atau kesuksesan orang lain? Kita nggak perlu. Karena apa? Ngapain sih iri? Nabi Muhammad pernah bersabda, dunia itu seperti persinggahan. Persinggahan seperti kita duduk istirahat di bawah pohon sebentar, hanya singgah sebentar itu. Tapi perjalanan panjang selanjutnya adalah akhirat. Buat apa kita iri atau cemburu dengan orang lain? Yang seharusnya kita cemburu adalah kalau orang lain lebih beriman, orang lain lebih ramah, orang lain lebih baik, orang lain lebih banyak pahala sedekahnya, orang lain lebih banyak ibadahnya, sholatnya, puasanya, itu baru kita iri. Karena apa? Memang sebenarnya di dunia itu gak lama, akhiratlah selamanya. Jadi banyak-banyaklah kita mengumpulkan pahala untuk bekal ke akhirat nanti. Nah, cara membersihkan hati selanjutnya adalah kita harus memahami bahwa kita ini ya, semua manusia itu bersaudara. Mungkin banyak yang gak percaya. Bagi umat muslim ya, manusia itu bersaudara. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Jadi nenek moyang kita, buyut kita, canggah kita adalah Nabi Adam. Jadi kalau kita bersaudara, kita ngapain iri atau cemburu kepada saudara kita? Mungkin ada yang gak percaya, gak mungkin kita ini bersaudara. Kok katanya orang yang tinggal di dataran Arab sana atau orang Negro sana kok hitam tinggi? Ya mungkin keturunan Adam ada yang tinggal di sana karena panas ya, minum terus jadi tinggi, karena panas juga jadi hitam. Dan terus ada yang bilang, kok orang Cina pendek-pendek putih-putih,
Karena di sana udaranya dingin dan ada musim salju. Coba bayangin kalau sayuran di dalam kulkas, apa bisa tinggi? Gak mungkin bisa berkembang lagi kan? Jadi ya itu ukurannya. Gak bisa tinggi, tapi karena dingin kulitnya putih. Karena gak panas kulitnya putih. Terus contoh lagi di Indonesia. Kenapa orang Indonesia kulitnya sedang-sedang aja, gak putih, gak hitam, juga badannya gak tinggi, juga gak pendek. Karena iklim di Indonesia itu iklimnya tropis dan iklimnya sedang-sedang aja. Gak juga panas banget, gak juga dingin banget. Jadi kalau gak kedinginan, gak bikin jadi pendek kan. Kalau gak kepanasan, gak bikin jadi hitam kan. Jadi itulah, kita harus memahami kalau kita ini satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam. Jadi kita harus saling menyayangi karena kita ini bersaudara. Otomatis kalau kita merasa kita ini adalah bersaudara, kita gak akan mungkin cemburu atau iri hati kepada saudara kita sendiri. Karena kita harusnya menyayangi, bukannya cemburu. Dan penyakit iri hati ini juga dilarang sama Allah. Sesuai surat An-Nisa ayat 32 yang bunyinya, janganlah kamu iri atas karunia yang Allah berikan kepada satu orang dan orang lainnya. Karena apa? Berbeda-beda karunianya kepada satu orang sama orang lainnya. Dan ayat selanjutnya Allah bilang, kenapa berbeda? Itu tergantung usaha orang itu masing-masing. Jadi kalau kita mau mendapat karunia yang lebih dari Allah, jadi kita harus berusaha. Jangan kita cemburu, jangan kita iri, jangan kita dengki kepada orang lain. Itu aja tip dari saya. Cara mengatasi iri dan dengki adalah sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan menuntun kita ke jalan yang benar. Dan yang kedua, membersihkan hati. Kita harus menyayangi semua orang karena semua itu adalah saudara kita. Dan tujuan akhir hidup kita bukan di dunia tapi di akhirat. Nanti di akhirat kita bertemu, kita saling menyayangi, kita gak ada iri dengki, kita saling menolong biar sama-sama masuk surga semuanya. Apalagi suri tauladan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum meninggal, dia hanya memikirkan umatnya. Dia bilang ke Allah, bagaimana sepeninggalku ya Allah, ummati. Saking dia mencintai umatnya. Karena itu kita harus saling mencintai sesama manusia, baru hati kita bersih dari iri dan dengki. Itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya belajar bersama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.